Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari jurusan Teknik Telekomunikasi dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana menganalisa Wireshark dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Aslam Mahdi dan Ridho Ansyah Sejong Pangabean dan Vero Ayu Sahira dan Yasmin Nabila. Baik, langkah pertama yaitu membuka washer-nya sendiri. Di sini kita memakai WiFi, namun sebelumnya itu kita membuka dulu situs protokol HTTP yang akan kita gunakan. Kami menggunakan devhub.co.id, di mana ini adalah salah satu situs dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, setelah itu kita membuka websitenya, terus mengklik WiFi. Oke, kembali lagi ke situsnya, kita return lagi. Terus kembali ke websitenya, kita klik di filternya ini HTTP. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita disuruh mencari IPv4 address-nya. Untuk mencari IPv4 address-nya, kita membuka command prompt. Di sini kita mengetik IP config. Nah, di sini ada IPv4 address yang tertera. Di mana IPv4 address-nya sendiri itu 192.168.1.14. Nah, untuk mencari alamat address dari situs protokol yang dicari tadi, kita mengklik di sini ping devhub.co.id. Nah, di sini ada alamat address dari devhub.co.id sendiri, yaitu 202.61.105.190. Baik, itulah dari saya akan serahkan ke teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang command filter yang berfungsi untuk menampilkan website yang dituju dengan cara menuliskan HTTP, kemudian di enter, lalu didapatkan info get http:/1.1, kemudian didapatkan info lainnya yaitu http:/1.1.200. Oke. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan tabel protokol hierarki, yaitu dengan cara mengklik statistik, lalu ke protokol hierarki, langsung seperti ini tampilannya. Pada tabel ini terdapat beberapa informasi, di antaranya ada protokol, ada persen paket, kemudian ada paket, dan masih banyak yang lainnya. Di sini protokol yang tercapture yaitu ada frame. Frame ini termasuk ke dalam OSI layer jenis data link. Kemudian ada Ethernet, Ethernet juga termasuk ke data link. Kemudian ada Internet Protocol version 4 atau IPv4. IPv4 ini termasuk ke dalam network. Dilanjut ada Transmission Control Protocol atau TCP. TCP ini termasuk ke dalam transport layer. Dan ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP ini termasuk ke dalam application layer. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu cara penggunaan menu follow TCP stream pada paket HTTP GET untuk mendapatkan hasil proses HTTP GET-nya. Di sini langsung saja kita milih indikator yang berketerangan GET. Langsung saja kita klik kanan, yang dimana di sini telah terdapat beberapa option. Kita pilih option follow dan ada pilihan TCP stream. Nah,
Setelah kita klik, terdapat muncul ada dua perbedaan, yang dimana ada tulisan yang berwarna merah dan ada tulisan berwarna biru. Maksud dari tulisan berwarna merah dan berwarna biru ini, yang dimana tulisan berwarna merah itu merupakan lalu lintas dari klien ke server, dan tulisan berwarna biru merupakan lalu lintas dari server ke klien. Ada juga beberapa titik-titik yang tidak dapat dicetak, maka diganti menjadi titik-titik karena karakternya tidak dapat dicetak. Selanjutnya, konten dari TCP Stream ini akan ditampilkan dalam urutan yang sama seperti yang muncul di jaringan. Seperti itu. Lanjut saja kita ke poin E, yang dimana kita mencari tahu IP yang kita gunakan. Di sini MAC address-nya kita ke source, yaitu Azure WAF _BA, dan juga destination MAC address-nya menggunakan JTE_8B. Selanjutnya, untuk internet protokolnya kita menggunakan versi 4 dengan IP source-nya yaitu 192.168.1.8 dan destination-nya yaitu 202.61.105.190. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian ini, saya akan melakukan perhitungan waktu yang diperlukan dari mulai HTTP GET sampai dengan HTTP 200OK, dan juga akan menjelaskan mengenai kapan protokol TCP dan UDP digunakan. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang perhitungan waktu. Nah, bagaimana cara menghitung perhitungan waktu? Jadi, kita bisa melihat di panel detail package, lalu kita pilih bagian transmission control protocol, lalu kita cari bagian timestamps. Nah, di sini ada dua, timestamps first frame dan timestamps previous frame. Dua-duanya kita apply as column. Lalu didapatkan hasilnya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Yaitu tinggal HTTP 1.1.200OK dikurangi HTTP GET pada bagian timestamps first frame. Nah, didapatkan hasilnya adalah sekian. Lalu untuk mencari kapan protokol TCP dan UDP digunakan adalah dengan cara kita mengetikkan TCP port. Di sini TCP portnya adalah 80 dan UDP portnya 53. Nah, didapatkan di sini yang pertama digunakan adalah protokol TCP. Yang pertama dilakukan adalah HTTP, terus TCP, HTTP lagi dan TCP. Nah, di sini kegunaan TCP dan UDP itu sama, yaitu untuk proses transfer data. Namun TCP dan UDP itu memiliki kelebihannya masing-masing. Kalau TCP memiliki kelebihan yaitu dapat memastikan keakuratan data yang sampai ke penerima, sedangkan UDP memiliki keunggulan dalam hal kecepatan transfer data. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.